Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safra Umarifah. Saya seorang mahasiswi Universitas Syah Kuala di Fakultas Pertanian dan jurusan Peternakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit cara menggunakan SPSS. Sebelumnya, apa itu SPSS? SPSS adalah sebuah program aplikasi yang memiliki kemampuan analisis statistik yang cukup tinggi, serta sistem manajemen data pada lingkungan grafis dengan menggunakan menu-menu deskriptif dan kotak-kotak dialog yang sederhana, sehingga mudah untuk dipahami cara pengoperasiannya. SPSS ini banyak digunakan untuk analisis statistika ilmu sosial, sehingga kepanjangan dari SPSS adalah Statistical Package for the Social Science. Baiklah, pertama, agar mudah untuk mengolah data di SPSS, terlebih dahulu kita ketik datanya ini di bagian Excel. Kemudian data ini kita copy dari bagian nama sampai konsumsi paling bawah, copy. Lalu buka bagian SPSS dan kita pastekan data tadi di bagian data view. Nah, bisa kita lihat di sini kalau datanya ini belum sempurna dan judulnya juga belum ada. Untuk mengeditnya itu kita bisa buka di bagian variable view. Bagian pertama itu ada name, sesuai dengan yang ada di penuntun. Kita isi yang pertama itu responden, kemudian yang kedua jenis kelamin, nah di bagian name ini kita tidak bisa menggunakan spasi. Jadi kalau menggunakan spasi itu akan muncul seperti ini. Jadi di jenis kelamin ini langsung kita gabungkan saja. Kemudian yang ketiga ada umur. Kemudian ada pendidikan. Kemudian yang kelima itu pendapatan. Dan yang keenam ada konsumsi. Nah, sebelumnya di bagian name ini dia itu seperti judul, jadi judulnya sudah ada semua. Kemudian di bagian tipe itu ada string. String itu adalah huruf, sedangkan numerik itu adalah angka. Jadi pada penuntun jenis kelamin dan pendapatan itu diubah menjadi numerik. Kemudian di bagian yang ketiga itu ada which. Nah, which ini adalah jumlah karakter kata yang paling banyak. Jadi maksimalnya itu ada 35 dan saya menginputnya itu di bagian respon 20. Yang lainnya itu 8. Yang di jenis kelamin saya input 9. Kemudian ada desimal. Karena di penuntun desimal ini tidak digunakan, jadi saya isi 0 semua. Isi 0 semua. Label ini berfungsi untuk memberikan keterangan lanjutan dari name. Sesuai di penuntun, kita isi yang pertama itu nama responden. Kemudian jenis kelamin responden. Kemudian umur responden. Kemudian
pendidikan responden. Kemudian pendapatan responden, dan yang terakhir itu pendapatan yang digunakan untuk konsumsi. Kemudian pada values ini, yaitu untuk values ini mengubah huruf menjadi angka. Jadi di penentu ada dua yang harus diubah. Pertama itu jenis kelamin dan pendidikan. Kita add, kemudian klik OK. Lalu pada pendidikan sama juga, pertama SD, add, SLTA, kemudian add, lalu 4 ada di 3. Pada bagian value ini angkanya itu diletak di bagian value, kemudian labelnya itu seperti huruf. Kemudian save, OK. Nah, kemudian pada missing ini itu fungsinya untuk mengisi data yang kosong. Pada penuntun itu ada dua bagian. Yang pertama itu pada pendapatan, kita isi dengan 9-nya ada 5. Kemudian klik OK. Sama juga di konsumsi, 9-nya ada 5. Kemudian klik OK. Nah, kemudian yang ini tuh kolom. Ini tuh fungsinya untuk menentukan lebar kolom, jadi tidak kita ubah lagi. Kemudian pada align ini, dia itu berupa rata pada datar. Pada responden kita letakkan di kiri dan yang lainnya kita letakkan di tengah. Ini adalah skala pengukuran dari masing-masing variabel. Untuk data responden kita pakai yang nominal. Kemudian pada jenis kelamin dan umur kita pakainya scale. Pada pendidikan kita pakai ordinal, dan pada pendapatan dan konsumsi kita pakai scale. Nah, karena semuanya sudah siap, kita kembali ke data view, kemudian kita klik di bagian analyze, kemudian klik deskriptif statistik, kemudian klik deskriptif, lalu pada bagian yang gambar ada roll ini kita pindahkan ke kanan, klik, lalu pindahkan dengan tanda panah yang ada di tengah-tengahnya. Nah, semua sudah kita pindahkan ke kanan, lalu kita klik option. Nah, di bagian option ini terdapat banyak pilihan. Jadi untuk mendapatkan hasilnya kita bisa klik semua pilihan itu, lalu klik continue, kemudian klik OK. Nah, jika sudah keluar gambar seperti ini, itu tandanya output sudah siap.
kemudian tinggal kita save. Save-nya itu di bagian paling atas paling kiri di file, klik file, kemudian klik save as, kemudian tinggal kita ubah namanya. Jadi namanya itu data output 1 Safraul Ma'rifah biar mudah. Jadi kemudian kita klik save. Nah, kemudian kita kembali lagi ke SPSS tadi, sama juga cara nge-save-nya itu. Saya ubah namanya itu menjadi data SPSS 1 Safraul Ma'rifah. Kemudian kita klik save. Nah, sekarang semuanya sudah kita save, sudah tersimpan. Jadi ini bisa kita lihat di bagian file laptop, di bagian dokumen sudah ada yang sudah tersimpan ya. Baiklah, terima kasih karena sudah mampir untuk nonton tutorial SPSS saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya juga masih dalam proses pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.